2019. Kemudian balik 2019 tingkat nasional dari SMS Polinya. Nah baru Ulin sing juara. Saya nggak habis pikir sama pola pikirnya mau bikin Sriwijaya. Dari sekian banyak yang saya sebut, Ustadz Zaki Mubarok, ada Ustadz Mumuy, ada Ustadz Maruli. Nah ngapain anak Albaran ngapain senti cie-cie Ulin? Gimana? Cocok. Urusan apa Anda merebut peran Tuhan? Jodok-jodok nak kayak ngurap payu. Mesti ngantri pirang-pirang murung kepingin. Sisi nau dese, ini ngomong ngaji orang rampung-rampung ya. Jadi pamer sama sombong memang beda tipis sama informasi ya Mas ya. Jadi 2022 berarti karena kemarin pandemi baru aksi di rumah saja, itu nggak termasuk ya termasuk ya apik lah KB. Cuma yang tahun ini adalah Ilyas dari Garut juga juara 1 pula kemarin. Mungkin panjenengan ada yang mengikuti. Tapi dari keseluruhan juara 1 baru saya Pungwaton satu-satunya juara siji pindo-pindoan kesumbung orang pamer. Ini mesti kalau dibikin judul di YouTube mesti judulnya mumpuni sombong di desa apa gitu. Sudah siap lah dengan youtuber yang suka bikin timeline-nya itu judul-judul yang vulgar, sing corok-corok supaya biasa viewersnya banyak. Youtuber kan dia kan orang ngerti. Pak Munawar juga gak ngundang, gak manggil. Tadi udah ngaji di desa mana tadi ya? Lupa saya. Gandrung. Di Gandrung Manis, di Kecamatan Gandrung Manis. Ngaji ketemu lagi di sini. Padahal saya nggak punya channel YouTube. Kenapa saya nggak punya channel YouTube? Pertama, saya nggak kepingin apa-apa dikomersilkan, Pak. Memang banyak sekali, termasuk Ustadz Sugeng Buburi bilang mumpuni harus mengikuti zaman. Oke, insya Allah saya ada gambaran ingin bikin channel YouTube. Tapi untuk sementara nggak kepingin karena maaf kalau semuanya dikomersilkan, viewersnya itu saja punya pendapatan sendiri dari YouTube. Otak pikir-pikir sama kok duit baik sini. Khawatirnya saya salah niat apa yang jadi titipan amanah dari guru saya. Saya pengikut di Instagram memang dan lumayan kathah lapangan. Seumpama saya live ketika kemarin lah contoh di bulan Ramadan, saya menyapa jamaah lewat media sosial, kita pengajian lewat live di Instagram. Lumayan yang hadir mengikuti pengajian itu 1000 lebih. Harusnya kalau ada iklannya, mau sekedar umpamanya niki larutan, ditaruhlah di depan kamera, kan iklan niki termasuk. Terus saya udah dapat ambasador fee sendiri dari iklannya itu. Tapi saya nggak mau, maka saya live kepingin ngaji, pure ngaji. Nggak ada yang pulang dibayar ini itu dan lain sebagainya, karena lagi pengajian kita disari besok alhamdulillah. Kok saya punya channel YouTube upload ataupun Instagram seketik mesti dikomersilkan. Pikir-pikir koyo duniawi teman begitu. Maka saya belum ada kepikiran punya channel YouTube supaya kita untuk ngaji sesuai dengan apa yang jadi kehendak masyarakat. Maka adanya YouTube niki mungkin orang-orang luar Jawa yang bisa periksani bisa dalam. Tapi kan namanya Kiai Mubalik nggak cuma mumpuni saja, banyak kiai yang lain. Maka monggo lah kalau YouTuber itu isinya adalah konten, yang namanya konten kan harus dibuat. Tapi ya sing konten sing ceramah saya, tapi dibikin konten oleh YouTuber. Saya nggak minta spesial pun sama YouTuber ini. Aneh ini ku YouTuber kadang ada yang sampai gablok banget. Aku itu YouTuber kimbok norangan. Saya lapar banget. Dalam arti ayolah kita saling jaga attitude, kita jaga etika, bikin timeline-nya, bikin judulnya, jangan corok, jangan seronok, jangan yang mengundang kepingin hanya sekedar dilihat viewersnya. Sepertinya kiai-kiai lainnya juga banyak. Kalau jenengan sore udah ngaji, mungkin malamnya silahkan ngaji, cari kiai yang lain supaya
katanya share dakwahnya supaya disiarkan, silakan, banyak kayak lain. Kalau disiarkan oleh youtuber yang channelnya viewersnya, subscribernya udah banyak, kan bisa lebih terkenal kayak yang lain. Masa yang terkenal cuma saya? Maka monggo kiai yang lain juga harus diliput ketika dimasukkan ke channel YouTube supaya viewersnya banyak. Dari kiai yang lain juga share dakwah, jangan cuma dari saya saja. Mungkin seperti itu. Temenan janji burung. Lanjut pada siswi. Siti Sarah ternyata walaupun is diomong nang tangga para kenapa nggak ambil kepremaning Allah belum menghendaki, tapi ternyata mengizinkan bahwa cerita neng mas gara-gara nih. Siti Sarah mengizinkan suaminya untuk nikah lagi, kayak seperti neng mas ini yang akan saya ceritakan. Beliau putri seorang kiai dari Karawang, dan ternyata mondoknya juga lama, tentu ilmunya sudah cukup, dan kemudian dinikahi oleh seorang kiai dari Tasikmalaya. Setelah menikah, alhamdulillah anaknya 2. Tapi neng mas ini bilang kepada suaminya, Abah, ini saya khawatir bahwa Abah tiap hari ngurus santri, ngurus usaha, dan saya juga ngurus santri, ngurus anak. Khawatirnya Bapak sampai orang keropea. Orang keropea dia apa ya? Ada urus. Jadi ayo Pak, saya antar ke Jombang. Saya punya kenalan santri di Jawa Timur. Saya nikahkan Bapak dengan teman saya. Masya Allah, di zaman sekarang Bu, ada orang yang punya pemikirannya Masya Allah begitu luar biasa, sampai nganter suaminya nikah lagi sama temannya sendiri. Ya saya terus ceritakan sama biung saya, Mama udah tahu ceritanya nih Mas apa belum? Mama saya jawab, jangan terpatah toko Bapak. Saya balik tanya dong, emang kalau dengar bapaknya nang apa? Wala mumpuni kurang ngerti. Aku mampu ngipar ngimpi. Ngimpi apa Mak? Aku ngimpi bapakku bonceng wong wadon. Saya kaget dong. Hah? Siapa Mak? Mumpuni kurang ngerti orang ngimpi. Karena yang tangi rasanya mangkel banget kepinapluk bapakmu. Saya terus ngomong kan, ya nggak usah ditapluk, mau kadar ngimpi. Kadar ngimpi kini hati ini rasanya kayak diopong geni, rasanya kayak disilet-silet. Bareng bapak saya bangun tidur, istiqawet nawedan kopi lagi udut. Mama saya bilang, Pak, kayak mambungi wong wadon siapa? Bapak saya berikannya dong, hah? Wong wadon siapa? Iya yang ngimpi bapak ki manjana wong wadon ki siapa? Ya Bu, kok sing ngimpi takon nyong. Itu sekelas mama saya. Baru diceritain neng Mas saja, beliau itu sangat kaget, shock. Dan memang kita sebagai orang beriman gak boleh kita nyalai ayat Gusti Allah bahwa bagi suami yang adil boleh menikah lebih dari 1, boleh 2, boleh 3, bahkan boleh 4, tapi syaratnya adil. Kalau nggak bisa adil ya puasa di bocah siji asal di rumah, insya Allah jadi wong adil salehah malah bisa dapet surga. Allahumma amin. Betul Bu? Betul Bu? Tapi beda kasus sama Siti Sarah. Siti Sarah memang alasannya belum punya dzurriyyah keturunan sehingga mengikhlaskan suaminya untuk nikah lagi. Setelah Siti Sarah mengikhlaskan suaminya nikah lagi, yang dinikahi oleh Nabi Ibrahim atas pilihannya Siti Sarah adalah seorang budak pembantu asisten rumah tangga namanya Siti Hajar dari suku Afrika guys. Ireng. Tapi walaupun hidung, Siti Sarah saja sama-sama perempuan, lihat Siti Hajar jatuh cinta. Jatuh cinta kenapa? Bukan karena bentuk fisiknya, tapi karena keikhlasan hatinya di dalam beribadah dan punya adab yang luar biasa. Maka Siti Sarah mengikhlaskan Nabi Ibrahim menikahi Siti Hajar. Setelah Siti Hajar dinikah sampai lama, ternyata nggak hamil-hamil pula. Akhirnya turunlah perintah dari Allah. Suatu ketika Nabi Ibrahim menerima wahyu berupa mimpi. Inilah keterangan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa setiap mimpi para nabi adalah wahyu perintah dari Allah supaya melaksanakan khitan. Nabi Ibrahim langsung melaksanakan khitan. Mangkat tenggene alas beto kampak. What is a kampak? Kampak is a wadung.
Wadung is a bell is a prakul. Karena kenapa kok bawanya wadung, bel, prakul alias ampak? Karena ketika Nabi Ibrahim pamit kepada Siti Saroh, istri pertama akan melaksanakan khitan, yaitu memotong kulit kuluk, Siti Saroh nggak setuju. Alasannya, nyomoh bapaknya sunat, saya nggak mau bapaknya dikhitan. Kui barang siji-sijine kayak diketok, Pak. Nek barang iku siji-sijine diketok, aku sih wudu, Pak, wudu. Lagi turung-turung dua anak arep diketok, ora setuju aku. Akhirnya semua anak-anak negaman pesok arit selurit kampak dompetna. Tapi akhirnya bareng Siti Saroh lengan Nabi Ibrahim nemu kampak, langsung digawa ke alas. Di tengah alas ada watu gede, langsung diselampirna. Kan 80 tahun. Ya memang keahanannya keadaannya begitu. Gimana orang kedawan gagal, jadi langsung diselampirna.